Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Wah, luar biasa ini ya semangatnya. Ini yang patut diacungi jempol semuanya ini. Jadi pantang tumbang sebelum padam ya. Jadi kita ini Betul. pertama ya mungkin terima kasih Kang Ivan, Bro Ivan dan semua rekan-rekan yang ada malam hari ini, khususnya buat teman-teman juga yang sudah hadir kesempatan pada malam hari ini. Ini agak berisik saya di luar nih ya. Lagi di luar kondisi banyak tamu ibu-ibu di rumah. Saya keluar dulu. Ya. Jadi ini yang pertama saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman. Salah satunya ya, tidak semua orang sanggup menghadapi badai dalam membangun sebuah bisnis. Itu yang pertama. Nah, kali ini kita telah menemukan sosok yang sangat luar biasa. Salah satunya founder kita, CEO kita, kreator kita, Mr. Ladu. Ya, yang dimana dia sangat memiliki ketahanan, komitmen yang sangat tinggi sekali, yang patut kita perlu tiru. Karena tidak semua proyek ketika tumbang, dia akan mampu bangkit lagi. Ini yang perlu kita apresiasi yang pertama kali ya. Jadi ketika kita menemukan sosok seperti itu, layak kita ikuti. Karena dia punya visi dan misi ya sangat kuat sekali. Gitu. Banyak orang yang tidak tahan dengan sesuatu kekuatan bisnis yang hanya berfokus kepada suatu hasil. Sehingga mereka akan cepat sekali terguncang mental sehingga bagaimana ketika tidak mendapatkan hasil, dia akan langsung berpindah untuk mencari yang lain. Padahal di sini ketika kita sebentar lagi untuk mengikuti secara kontinu di sini, kita akan mendapatkan emas tersebut. Seperti itu. Nah, kembali lagi terkait masalah program BUS ini. Nah, ini sangat menarik teman-teman ya. Sangat-sangat menarik sekali. Ini menjawab tantangan dunia. Di mana khususnya ketika kita di program TNS salah satunya juga bagaimana ketika kita tidak memasarkan apa programnya, apa asetnya. Ketika kita berarti nggak jualan, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Kemudian aset kita ya intinya hanya utuh seperti itu ya. Tetapi di BUS kali ini benar-benar membangun ekonomi yang sangat luar biasa sekali. Dampak nyata yang akan diciptakan baik itu secara tokenomic, secara ekonomi keberlanjutannya ini sangat dahsyat sekali. Sebagai contoh sederhananya begini ya teman-teman. Ini pandangan saya, baru pandangan ya. Jadi jangan langsung wah ini seperti ini. Tidak, ini hanya pandangan. Di dalam bus ini kita itu semuanya akan memiliki suatu produk atau platform sendiri. Anggaplah seperti kita punya Gojek ya. Kita punya Gojek. Kita punya Gojek, Gojek itu sebagai aset kita. Nah, di dalam Gojek itu ada namanya NFT maupun paspor NFT juga. Nah, ketika kita memiliki NFT, itu juga kita memiliki sahamnya tersebut. Ya, kemudian kita punya paspornya juga. Kita sebagai pengguna juga, kita akan mendapatkan juga pasif income dan aktif income juga ketika kita jalankan daripada bisnisnya tersebut. Aset kita yang kita miliki, kita akan bisa menghasilkan secara kontinu ketika kita bisa jalankan tersebut. Yang kedua, kita bisa miliki secara independen, kita bisa jual kembali tanpa kita menunggu pembeli. Ya, karena apa? Disediakan ekonomi, ya, market. Di sini ada nanti juga marketplace-nya juga. Ketika kita misalkan nggak mampu jual ke orang lain, kita akan bisa jual ke market. Nah, ini salah satu keuntungan di mana menjawab tantangan selama ini yang memang selama ini orang-orang, wah nanti kalau saya nggak bisa memasarkan, kita nggak akan bisa dapat apa-apa. Ya, ketika saya nggak pasarkan berarti hanya saja aset kita utuh, berarti ya duit kita ngendap di situ. Tetapi di sini perputaran ekonomi sangat kreatif sekali, sehingga menciptakan termasuk ketika kita berbicara tokenisasi, akan menciptakan kelangkaan yang sangat dahsyat terkait cash tersebut. Karena di situ tadi saya belum baca fullnya ya. Itu ada 25% yang gimana nanti akan melakukan pembakaran. Di mana nanti token ini akan selalu dibakar cash ini. Sehingga menambah permintaan sangat tinggi sekali. Sementara suplainya ini akan terus berkurang karena terus ada pembakaran. Nah, ini yang sangat menarik teman-teman. Ketika bus ini berjalan, ini kalau awalnya sudah berjalan, wah ini sangat menarik sekali ya. Tapi memang bagaimana sistem ini untuk mendongkrak jangka panjangnya tidak langsung di gebrakan pertama. Gebrakan itu pasti akan di tengah-tengah karena akan menemukan di sini.
gitu. Kalau awal itu hanya implementasi apa ini ya ke depan yang bisa mungkin mendapatkan penghasilan, tetapi jangka panjangnya yang dibangun di sini, ya, jangka panjang ini dibangun dari ekonomi yang diciptakan dari Wibus ini, sehingga akan terkoneksi dengan program-program yang lain juga gitu. Salah satunya bagaimana menaikkan value daripada token cash tersebut. Kalau kita berbicara token, memang saat ini ya, ini hampir ribuan ya kalau kita berbicara token ini, waduh, ribuan sekali. Banyak proyek-proyek iDrop yang, aduh, kita hanya menghabiskan waktu ya, hanya menghabiskan waktu. Ya kalaupun kita dapat rezeki, dapat apa namanya, peluang yang memang bagus, ya mungkin kita bisa jadi kaya. Ya itu kan hanya sebagian ya. Paling berapa persen dari 100% itu berapa persen saja gitu loh. Tapi kebanyakan akan menghabiskan waktu yang berkecimpung di situ gitu. Sementara di sini kita benar-benar membangun masa depan, bukan hanya membangun saat ini. Masa depan kita bangun melalui program yang nyata, program real, yang dimana kedepannya ini akan menjadikan aset kita yang berkelanjutan. Seperti itu. Semua orang akan memiliki tersebut, memiliki sebuah rumah, sebuah bisnis yang mereka bisa jalankan, yang mereka bisa menghasilkan. Kalaupun mereka tidak bisa menghasilkan, bahkan bisa disediakan market bagaimana dia akan bisa mengkonversikan asetnya mereka, menjual, sama halnya saham ya, NFT tersebut. Kita jual aja di marketplace sudah disediakan, nanti juga akan bisa terjual. Jadi inilah yang sangat menarik teman-teman ya. Ini pandangan saya, baru pandangan, karena kan master plan-nya kan belum ada ya. Kita belum hanya masih bisa baru menerka-nerka gitu. Tetapi setidaknya dari pandangan ini memberikan gambaran yang sangat menarik sekali untuk masa depan ini, sangat cerah sekali nih ya. Mungkin orang-orang bahkan adanya Wali Akademi, terus kemudian Widek perdagangan dan lain sebagainya, ini justru akan menarik, dan Mr. Lado sendiri juga mengetahui bagaimana di dalam strategi marketing pemasaran ini selalu memang kendala itu bagaimana memprospek orang, ngajak orang itu tidak begitu mudah ya. Begitu juga mengalami kesulitan. Tetapi dengan sistem dibangun, ini bagaimana orang ini ketergantungan sama program kita gitu. Jadi tanpa kita ngajak, mereka akan masuk. Nah inilah yang diciptakan Mr. Lado, ini adalah sistem. Bukan bagaimana menciptakan penghasilan yang sehingga orang ketika tidak mendapatkan penghasilan lalu pergi. Ya seperti itu. Tetapi ini menciptakan suatu ketergantungan sistem yang dimana orang dengan sendirinya tanpa kita ajak itu akan masuk dengan sendirinya. Bagaimana Wali Akademi diciptakan, semua orang mungkin akan bisa berpartisipasi ya. Universitas, pendidikan, dan lain sebagainya, otomatis dia akan mengikuti itu. Nah, apalagi dengan sertifikasi NFT, standarisasinya internasional. Ini sangat menarik sekali. Jadi orang tanpa kita ajak, mereka akan kebutuhan. Saya tempat belajar ini. Bagaimana cara mencari tempat belajar? Oh, di sana. Di Metawel disediakan Wali Akademi. Ya. Nah, ini akan menarik banyak orang. Seperti itu. Belajar tokenisasi dan NFT. Kemudian nanti akan diciptakan salah satu yang proyek yang maha dahsyat, yaitu adalah Metaverse. Nah, inilah kolaborasi ini membentuk ekonomi yang sangat luar biasa gitu. Jadi ketika teman-teman belum memahami isi di dalam konsepnya ini, mungkin awalnya aduh, ini jual beli, ini pemasaran, tapi di dalamnya ini benar-benar peluang emas yang sangat dahsyat gitu. Mungkin itu ya pandangan saya, tapi ya mudah-mudahan ini memang ke depan memberikan manfaat buat khususnya ya dunia ataupun masyarakat luas, khususnya seperti itu gitu. Karena kalau kita bandingkan dengan proyek-proyek lain ya, aduh, ya masih arahnya itu masih pendek ya. Ketika kita sudah arahnya dari Bandung ke Surabaya, mungkin dia baru Bandung ke Jakarta. Jadi belum ada tujuan real seperti itu. Tapi di Metawel ini secara konsepnya, secara core bisnisnya, ya, secara ekonomi yang diciptakan, ini benar-benar sistem yang dibuat ini sedemikian mungkin sehingga akan menarik semua aspek, baik itu kalangan apapun, akan bisa berpartisipasi di Metawel ini. Seperti itu. Dan mereka, Metawel sendiri, menciptakan atau membuang daripada skeptisme yang selama ini tentang tokenisasi. Ya, banyak token-token yang saat ini rug pull, ya, scammer, dan lain sebagainya. Nah, inilah bagaimana meskipun kita jalan saat ini kelihatannya pelan, kelihatannya lambat,
Tetapi ketika ini nanti sudah pecah, waduh, mungkin semua mata dunia akan tertuju di sini nih, ya. Karena saat Metaverse saja ini sudah masuk ke majalah Forbes. Ini bukan suatu majalah yang kaleng-kaleng ya, teman-teman. Nah, ini sudah diakui banyak kalangan, para investor, ya, para kalangan-kalangan elit udah mengetahui itu, gitu. Meskipun saat itu kena badai, tetapi melihat sosok kreator Mr. Ladu ini masih tetap berdiri bangkit dan membangun sebuah visinya untuk jangka panjang. Ini sangat menarik sekali. Nah, inilah yang bagaimana investor juga tetap akan bertahan, komitmen gitu, melihat kegigihan seorang visioner Mr. Lado yang meskipun kena badai di dalam membangun sebuah visi proyeknya, tapi dia tetap tangguh, tidak tumbang, mereka tetap akan bangkit lagi membangun konsepnya, bahkan justru ini sangat lebih dahsyat lagi dari sebelumnya. Bahkan kalau dikatakan, ini baru hanya sekedar 5% dari kedalaman yang ada di program Metawel ini. Gitu loh. Apa saja yang akan dibongkar di dalam Metawel ini, kita belum tahu juga, tetapi ketika kita memahami konsep dasarnya saja, ini seperti kita menemukan ladang tambang emas ya, kayak gitu gitu. Kalau ke depannya ini, mungkin itu ya pandangan saya. Mungkin kalau teman-teman juga punya pandangan yang lain, ya silahkan saja. Tetapi ini hanya sekedar baru pandangan. Tapi bisa nanti kita akan konsepkan ketika nanti master plan-nya itu sudah dirilis, baru kita akan mengetahui itu. Ya, kita bisa membedah itu potensinya. Itu baru akan ketahuan. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Kang Fanibo dan Bro Ivan. Terima kasih.